Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Sekali lagi apa kabar hari ini? Kita anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di tempat ini karena kasih serta kemurahan Tuhan. Kemuliaan Tuhan melingkupi saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita mau bersuka cita, mau menyembah meninggikan Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu keberadaan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih sempurnamu, untuk pimpinanmu, bahkan perlindunganmu Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami meninggikan, memuji, memuliakan Kau Tuhan. Karena Engkau layak menerima semuanya. Biarlah hati ini Tuhan kami bawa ke tempat kudus-Mu. Kemuliaan Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Pagi ini Tuhan, kuasa-Mu nyata mengurapi kami semua yang hadir. Sehingga kami ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan pagi ini, kami bawa ke bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah. Yesus namanya. Ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir, Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Kami datang sujud di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Jiwa
menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, pujian syukur bagi Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau yang kudus, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kami ajak semuanya untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan hati kami ini. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Inilah ucapan hati kami ya Tuhan. Engkau hadir saat ini dalam hidup kami. Engkau pulihkan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur Tuhan, syukur bagi-Mu. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, sekali lagi segala pujian, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus, ku menyembah-Mu.
Dia yang kita puji, hanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat urapan-Mu, buat jamahan-Mu, buat pemulihan-Mu, bahkan buat kesembuhan yang Kau berikan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya kami naikkan di hadapan Kau, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata di atas pujian kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena hidup ini adalah untuk penyembahan. Haleluya. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku sungguh berharga di mata-Mu, di mata-Mu. Katakan sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Bahkan sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku, haleluya, adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu hidupku berharga di mata-Mu. Persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan
persembahkan. Haleluya, bukan tepuk tangan yang meriah Tuhan. Inilah segenap hidup kami Tuhan. Semua yang hadir saat ini kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Sebentar kami bersorak-sorai Tuhan, karena Engkau baik. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji. Biar kiranya kuasa-kuasa lain akan mengambil perhatian kami. Kami tolak, kami katakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, jiwa, roh kami. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia Tuhan Yesus. Biar terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, jauh tinggi mengatasi langit, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biar musik yang memuji Tuhan. Haleluya. Amen. Kasih setiamu Tuhan panjang dan lebar. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dan nyata dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar
besar selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya disayang Tuhan. Amin. Saudara diberkati karena Tuhan sayang saudara. Saudara dan saya dipulihkan karena Tuhan sayang. Saudara dan saya disembuhkan karena Tuhan sayang saudara dan saya. Haleluya. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat haleluya. Tuhan memberkati kamu semua rencana sayang. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kami, Tuhan sayang kamu. Haleluya. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kami, Tuhan sayang kamu. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Kau sudah memulihkan kami, Kau sudah memberkati kami. Haleluya. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela
Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur punya Allah Yesus, amin. Tuhan sayang saudara dan saya. Kita tahu bahwa kehidupan ini tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak mampu. Hanya Yesus kekuatan kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar atas permasalahan saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini sebentar kamu diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kita mau meresponi diri kami. Koreksi apakah ada dosa-dosa yang terselubung pagi hari ini. Kiranya mohon ampunan kepada Tuhan. Jangan menjadi penghalang berkat firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Sehingga hati ini menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Sehingga benih firman itu boleh masuk dan bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Hanya Yesus kekuatan dalam kehidupan itu. Engkaulah kekuatanku. Kasih-Nya sejauh langit dari bumi. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. aku tak akan goyah. Haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita ulangi dari awal. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Perlindunganku. Saat badai menerpa. Terima kasih Tuhan. Aku tak akan goyah. Syukur. Aku tak akan goyah. Haleluya. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami ajak semuanya untuk bangkit diri. Tandaikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Saat badai menerpa, Kau berikan kami kekuatan. aku tak akan goyah. Syukur. Aku tak akan goyah. Haleluya. Kau sertaku. Sejauh tinggi langit dari bumi. Haleluya. Langit dari bumi.
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menjauh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tandaikan rasa saja dengan sungguh-sungguh. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi, sejauh langit dari bumi. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Wisyo berdoa untuk firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami, Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami ahli waris-Mu, sehingga kami berhak untuk menerima semua janji-janji firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Haleluya. Dan Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui mulut hamba-Mu. Amen. Bukan dengan kuat dan gagahnya, melainkan biar Roh Allah sendiri akan berfirman kepada kami pagi hari ini. Tegurlah kami, nasihatilah kami Tuhan.
bahwa kami untuk lebih dekat kepadamu, lebih mengenal Engkau, lebih lagi kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh berlayak untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami hancurkan dan patahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sehat? Firman Tuhan katakan sesuai dengan perkataan dan iman kita. Dagangannya laris, manis, laris. Tuhan mendengar, Tuhan tahu setiap apa yang kita katakan dan itu akan dikerjakan dalam hidup kita. Sekali lagi senang, bersyukur, bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya senang perhatikan satu persatu wajah ceria Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun yang cemberut kecuali yang ditutup masker ora ketok. Tetapi saya yakin, saya percaya pagi hari ini kita penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya izin pakai satu gambaran dari guru besar. Tahu ini Bapak Ibu Saudara apa? Payung. Bentar ya. Susah banget ini. Payung bukan untuk menghentikan hujan. Tetapi perhatikan, payung membuat bertahan berjalan di tengah hujan. Payung inilah yang disebut confident atau kepercayaan diri. Yang didasari bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah rela mati buat saya dan saudara. Payung atau confident atau kepercayaan diri tidak lantas membuat langkah kita lancar, langkah kita berhasil. Tetapi perhatikan di sini, confident, payung atau percaya diri kepada Tuhan yang maha besar itu sekali lagi akan memampukan kita tetap berjalan walaupun di tengah hujan dan mencapai cita-cita kita dan kerinduan kita yang besar itu. Amin. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, hujan hanya bisa membasahi kita. Tidak bisa menghalangi langkah-langkah kita. Amin. Tetap semangat dan tetap berjuang hari-hari ini. Dengan penuh percaya diri karena Tuhan di pihak kita. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Entah berjuang melawan sakit penyakit. Entah berjuang bagaimana mengentaskan anak-anak kita. Entah berjuang untuk supaya usaha pekerjaan kita semakin meningkat. Atau berjuang karena menyelesaikan sesuatu yang belum terselesaikan saat ini. Percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan buat ciut. Jangan buat patah, jangan buat kecut semangat kita dalam menjalani hidup ini. Apalagi anak-anaknya yang masih kecil tetap punya percaya diri. Karena Tuhan bersama dengan kita. Sekali lagi, hujan hanya bisa membasahi kita. Tetapi tidak mampu menghalangi langkah maju kita menuju kepada satu keberhasilan. Amin.
Seperti kerinduan dan tema tahunan Bapak Ibu Saudara, GPDI Berea Wiradesa. Sudah tidak lama lagi kita menginjak bulan Desember. Kita punya kerinduan sama-sama. Kita punya tujuan sama-sama yang sudah didoakan, sudah digumulkan hampir 1 tahun lalu. Yaitu Ibrani 13 ayatnya yang ke-1. Peliharalah kasih persaudaraan. Dalam memelihara kasih persaudaraan, Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta itu akan terwujud. Pasti ada tantangannya. Pasti ada rintangannya. Pasti ada hal-hal yang akan menghalang-halangi terwujudnya camaraderie itu. Kasih persaudaraan itu. Oleh sebab itu pagi hari ini selain kita sedang bergumul dengan masalah dan persoalan hidup kita. Anak-anak kita, mantu kita, cucu dan usaha pekerjaan kita. Kita juga punya pergumulan di GPDI Berea Wiradesa ini. Untuk tema itu tidak hanya omon-omon saja. Tetapi menjadi satu kenyataan. Oleh sebab itu saya rindu baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 13 ayatnya yang ke-1. Dengan jelas, kompak, dan mantap. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati. Arti kata peliharalah adalah suatu tindakan untuk merawat, menjaga, mengawasi atau mempertahankan sesuatu agar tetap dalam kondisi baik, eksis atau berlanjut. Secara lebih luas, peliharalah juga bisa berarti untuk menjaga diri dari bahaya atau kemaksiatan. Seperti dalam Fatsa, pemeliharalah atau peliharalah diri dari api neraka atau menjaga sebuah hubungan agar tetap baik. Satu usaha yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, satu perjuangan yang tidak gampang untuk kita melewati dan mewujudkan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, awal tadi saya sudah berkata, kita punya kepercayaan diri karena Tuhan dan kasih-Nya bersama-sama dengan kita. Lalu apa arti kasih persaudaraan? Yaitu kepedulian dan perhatian tulus antar sesama jemaat, antar sesama manusia atau sesama pengikut Kristus yang ditandai dengan sikap tidak egois, rela memberi, membantu yang membutuhkan, serta mengutamakan kebaikan dan kepentingan orang lain melampaui batas keluarga atau perbedaan latar belakang. Kasih persaudaraan seringkali dianggap sebagai identitas orang-orang percaya, pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari untuk supaya tema tahun ini dan tahun ini akan segera kita lewati. Biarlah itu benar-benar terjadi di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk itu semua terjadi, kita harus tahu dan kita harus mengerti apa saja tantangannya. Ada tantangannya Bapak Ibu Saudara, seperti ilustrasi awal tadi, hujan. Hujan juga berbagai macam. Ada hujan air saja, tetapi juga hujan es ada. Pernah mengalami atau melihat hujan es? Saya pernah Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia ini pernah terjadi hujan es. Genteng-genteng sampai pada bolong. Tidak hanya itu saja, hujan juga ada yang campur dengan angin puting beliung.
Jadi kalau hujan saja sebenarnya masih mending. Tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat kita untuk mewujudkan itu. Amin. Kita kenali tantangan dalam memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama adalah konflik dan kesalahpahaman. Hubungan tidak selalu mulus dan rentan terhadap salah paham atau masalah kecil yang bisa membesar. Dari kita mengetahui hal ini, kita akan ancang-ancang, amin. Konflik dijauhkan dari kita. Masalah besar diperkecil, masalah kecil ditiadakan, amin. Ojo koyok dodol martabak goreng lho. Tadinya cuma kecil begini, plek-plek sampai lebar. Itu gambaran masalah kecil diperbesar. Ingat, nek menghadapi konflik ojo koyo penjual martabak. Yang besar diperkecil, yang kecil ditiadakan. Lalu tantangan yang kedua adalah perbedaan pendapat. Adanya perbedaan yang berbeda dapat memicu konflik dan perdebatan. Itu bisa saja Bapak Ibu Saudara terjadi setiap detik, setiap waktu. Kayak kemarin satu pembicaraan kami habis jalan sehat. Itu hanya warna, menentukan warna saja bisa jadi perdebatan. Ada yang mengatakan kalau hijau tua itu biru. Kalau di sini biru ya biru, Bapak Ibu Saudara. Enggak, itu hijau tua, enggak itu biru. Saling selidik punya selidik Bapak Ibu Saudara di daerah Sulawesi Utara sana. Kalau bilang hijau tua itu biru, Bapak Ibu Saudara. Ternyata bukan istri saya saja yang bilang, tetapi ada satu hamba Tuhan. Saya penasaran apa benar kalau hijau tua itu di sana istilahnya biru. Ini satu gambaran bahwa perbedaan pendapat bisa terjadi di mana saja. Dalam acara sekolah minggu mungkin perbedaan pendapat. Dalam acara kaum muda mungkin perbedaan pendapat. Dalam acara kaum wanita mungkin dalam memilih dan model seragam bisa juga berbeda pendapat. Aku pengen modelnya kaya Thailand punya. Oh, ora mikir awakku lemu kok ngene kaya model Thailand ya kaya apa? Kaya lontong yang petetet. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini tantangan dalam memelihara kasih persaudaraan. Yang ketiga, sifat negatif diri, kemarahan, emosi yang tidak terkontrol, dan pikiran kotor bisa merusak hubungan dengan sesama. Yang keempat, kurangnya kepedulian, ketidakpedulian terhadap kesulitan orang lain, menghambat terwujudnya kasih persaudaraan. Pagi hari ini tidak hanya akan saya bawa kepada tantangan, tetapi caranya mengatasi tantangan itu. Amin. Yang pertama, menjaga hati dan sikap. Boleh katakan bareng-bareng 2, 3. Menjaga hati dan belajarlah mengendalikan emosi dan menjaga sikap agar tidak mudah marah dan melakukan hal negatif terhadap orang lain. Ada satu trik, nek Pak marah, kita hirup nafas, hitung sampai 7, tahan, hitung sampai 8. Baru dihembuskan pelan-pelan. Coba dipraktekkan itu Bapak Ibu Saudara. Nek Pak nesu, itu sangat meminimalkan terjadinya
perpecahan, terjadinya konflik, terjadinya perbedaan pendapat yang sangat panjang. Cara mengatasinya yang kedua adalah meningkatkan kepedulian. Mulailah peka dan merasakan kesulitan hidup orang lain. Karena kasih yang tulus dimulai dari kepedulian. Saya yakin dan percaya Jemaat GPDI Berea Wiradesa dari majelis sampai seluruhnya sudah mulai belajar ke arah sana. Tidak hanya memperdulikan orang-orang yang membutuhkan, tetapi memperdulikan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Hamba-hamba Tuhan yang masih dalam kesulitan, kembangkan itu dan buat itu terus menuju kepada satu kesempurnaan. Berbuat baik tanpa henti. Manfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ekspresi kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Ngomongnya gampang. Ayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berjuang. Karena kasih Yesus yang ada dalam diri kita, katakan amin. Kita akan dimampukan untuk melakukan itu semua. Lalu yang berikutnya, mengampuni. 2, 3 katakan bareng. Kesediaan untuk tidak mengampuni orang lain dapat menjadi penghalang. Oleh karena itu penting untuk belajar mengampuni agar hubungan tetap terjaga. Suami istri pengampunannya harus panjang. Karena itu sangat riskan sekali. Nek wis weruh bojone merengut, cepet goleki. Apa ya salah aku ya? Pokoknya kalau senyumnya sudah tidak simetris, wis pasti ada apa-apa. Senyum-senyum berarti mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Cepet dicari. Seperti kemarin ada tips, kita harus saling memuji antara suami, antara istri. Kayak Raja Salomo dalam Kidung Agung ya. Cantik engkau, manis engkau. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus mengusahakan kasih persaudaraan itu terwujud di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini? Apa sih untungnya? Apa sih yang akan kita dapat? Mari kita akan lihat. Menurut Alkitab, keuntungan terpeliharanya kasih persaudaraan termasuk dukungan timbal balik. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Jadi ada keuntungannya, ada berkatnya di mana terpeliharanya kasih persaudaraan itu. Saya minta tolong Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Boleh dibacakan? Terima kasih. Di sini dikatakan bahkan di situ berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jika seorang jatuh, yang seorang dapat menolong yang lain. Kasih persaudaraan menciptakan jaringan dukungan yang kuat. Di mana anggota jemaat bisa saling menolong saat menghadapi tantangan baik secara fisik maupun secara spiritual. Di akhir doa pagi satu ketika ada seorang ibu, saya lihatnya sudah airnya itu keluar dari mata, dari hidung, dari mulut. Sakit.
saking persoalan permasalahannya itu mungkin berat. Wes koyo bocah cilik nangis. Saya maklum, saya mengerti. Berarti buat ibu ini masalahnya berat. Sebenarnya selidik punya selidik bukan ibu ini yang mengalami persoalan permasalahan. Tetapi anak-anaknya. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ini berbicara mengenai dukungan spiritual Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya selalu dukungan itu materi. Tetapi kalau komplit amin. Betul? Materi sama spiritual. Begitu didoakan selesai hurung berhenti nangis. Saya tahu bebannya berat. Saya mengerti. Seolah-olah sudah tidak kuat lagi. Tetapi setelah berikutnya sorenya kita ketemu, wajahnya sudah berubah. Sudah gembira, senyum. Walaupun masalah itu tetap ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada jalan keluar saat itu juga. Mari dalam kita mengusahakan terwujudnya kasih persaudaraan itu. Sisi positifnya, keuntungannya buat kita. Kita bisa saling mendukung. Kita bukan saling menjatuhkan, tetapi kita saling mendukung. Makanya ada komsel. Sampaikan. Dan itu harus menjadi konsumsi komsel itu sendiri. Tidak boleh keluar kemana-mana. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu lincah lidah sama bibirnya. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, ada hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan. Amin. Satu rahasia yang harus kita doakan saja. Tidak perlu kita sebarluaskan. Menjadi pergumulan kita bersama. Saya yakin, saya percaya kita akan saling memampukan, kita saling akan menguatkan. Jadi kita merasa punya teman. Kita punya orang lain yang peduli terhadap kita. Yang kedua, apa yang akan kita dapat yaitu mendapatkan berkat dari Tuhan. Siapa di sini yang enggak mau berkat? Ora ono ya. Saya ingin berkat, angkat tangan. Dhuwur. Pengen berkat. Usahakan, peliharalah kasih persaudaraan itu. Amin. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa di mana ada persaudaraan yang rukun, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan dan damai sejahtera. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, kakak beradik baik-baik itu mendatangkan berkat. Sebaliknya, kalau tidak baik-baik, berkat iki angel Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini kita sudah mengerti, mari kita usahakan bareng-bareng. Amin. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi kesatuan dan penguatan komunitas. Atau dalam arti bahwa kita akan semakin kuat. Mengasihi sama dengan tulus adalah wujud kasih kepada Allah. Dan hal ini memperkuat hubungan di antara umat Allah. Sekali lagi, mengasihi sama dengan tulus adalah wujud kasih kepada Allah. Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi membenci saudaranya, kata-kata ini dengan jelas. Mengasihi sesama dengan tulus adalah wujud kasih kepada Allah.
seyogianya antara horizontal dan vertikal. Kita mau jalan bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Tetaplah kasihi satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Ibrani 13 ayat 1 adalah panggilan untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam komunitas. Kita bersaudara, amin. Katakan kiri kanan, kowe sedulurku lho. Nggak ada ya sekarang ya, mantu sama mertua ribut nggak ada ya. Saya berharap seperti itu ya. Wong sama orang lain aja sedulure, apa meneh mantu karo mertua. Amin. Itu penghalang berkat. Ingat, penghalang kesuksesan kita. Jadi jangan biarkan itu berlarut-larut. Amin. Pulang nanti sikep-sikepan, ambung-ambungan. Maksudnya ya mantu wedok karo mertua wedok. Suami istri yang berangkatnya ribut pulang boleh berdamai. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, memenuhi hukum Kristus. Ternyata di dalam kita memelihara, mengusahakan kasih persaudaraan itu terwujud, kita itu memenuhi hukum Kristus. Dalam arti begini, kalau kita memenuhi hukum Kristus, apa sih yang Tuhan tidak akan lakukan buat kita? Amin. Apa sih yang Tuhan tidak akan berikan buat Bapak Ibu Saudara? Doa, kerinduan, dan pergumulan Bapak Ibu Saudara akan dikabulkan. Dengan saling mengasihi dan menanggung beban, umat memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Jadi kalau kita bertolong-tolongan, itu memenuhi hukum Kristus. Yang berikutnya, menghindari penghakiman dan perpecahan. Kasih persaudaraan mendorong umat untuk berhenti menghakimi satu sama lain dan bertekad untuk tidak menjadi batu sandungan bagi saudara satu saudari kita. Bertekad untuk tidak menjadi batu sandungan. Oh, orang tua mau ke gereja loh. Bocah iki lho ngalang-alangi, akhirnya ora sida mangkat gereja. Itu namanya jadi batu sandungan. Seseorang mau memberkati, ojo, kok pendetone tambah sugih. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita jadi batu sandungan. Tetapi kita menjadi pembuka jalan untuk orang lain berbuat baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bukti kasih yang sejati. Inilah tandanya kasih, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih persaudaraan yang nyata termasuk dalam tindakan pengorbanan adalah cerminan kasih Allah dan Kristus. Ning diwae Pak digoleki ujung kulon, ujung timur, ujung barat, ora ono sik nyerahke dirinya untuk orang lain. Itu hanya gambaran kasih Yesus yang sempurna. Sekali lagi, untuk sesempurna mungkin kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi paling tidak kita ada kemauan ke sana, ada keinginan ke sana. Amin. Kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin melihat campur tangan Tuhan, mari kita
pelihara kasih persaudaraan itu. Mungkin dibutuhkan satu perjuangan yang berat, sukar, sulit. Tetapi ingat, itu hanya mewarnai perjalanan kekristenan kita. Tetapi tidak mampu menjadi penghalang kita untuk terus maju dan maju. Ingat, kalau kita lakukan kebenaran firman, berkat yang luar biasa, berkat yang tidak terhingga itu dengan sendirinya akan mengikuti Bapak Ibu Saudara. Kesehatankah? Anak-anak kita kah? Usaha pekerjaan kita kah? Banyak itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau iman besar agung. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau sanjung Allah kita. Jangan biarkan sikap-sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan yang akan menghalangi, yang menjadi penghalang buat datangnya berkat Tuhan atas setiap kehidupan keluarga kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, tetap ada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Lagi katakan ku sanjung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Kita mau sanjung dia. Kita mau sanjung dia. Haleluya. Haleluya. Ku sanjung di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Lagi katakan ku sanjung, haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, amin, amin. Sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita mau sembah dia. Jangan biarkan hal-hal yang tidak
berguna, menghalangi datangnya berkat Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang belum bisa mengampuni, yang masih menyimpan akar pahit, kita punya Allah yang besar, yang akan menolong kita dan memampukan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Lagi katakan ku sanjung. Besar ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan ku sanjung dengan kasih Kristus. Ibu Priscilla bawa dalam doa. Haleluya. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Inilah keadaan hidup kami Tuhan, di hadapan Engkau tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Engkau yang menilik keadaan hati kami Tuhan pagi ini lewat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih melukai hati-Mu. Seringkali kami belum segenap hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami tidak bisa Tuhan menekan ego kami Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami tidak bisa menekan emosional kami. Tapi kalau pagi hari ini Kau boleh berfirman bagi kami Tuhan, kami tahu Engkau yang sanggup merubah setiap keadaan kami yang jauh dari sempurna. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan sesuai dengan karakter-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Sehingga di dalam kami beribadat, di dalam kami bergaul, di dalam kami memelihara kasih persaudaraan. Kami boleh memelihara akan hukum-Mu Tuhan. Kami boleh memelihara akan firman-Mu Tuhan di dalam realita hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyukakan hati Engkau. Hidup kami boleh menyukakan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Selagi Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kami hidup. Kami boleh hidup menjadi berkat, hidup memuliakan Engkau.
Hidup yang dipenuhi dengan kasih yang sempurna yang daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan telah pakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk mengingatkan kami semua Tuhan. Bahwa kasih persaudaraan itu penting dalam hidup kami. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kami untuk kami tetap bertahan di dalam Engkau. Untuk kami tetap menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus menteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Supaya kami boleh mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Tetaplah jaga dan peliharalah kasih persaudaraan. Biarlah tema ini bukan tema tahun ini saja, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya tetap terjaga kasih persaudaraan. Amin. Kita berikan persembahan untuk pujian tempat Tuhan ini. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Oh, ajaibnya kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Sekali lagi, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Bapak, kami ucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, baik berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Dan pagi ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang Engkau berkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati mereka-mereka yang belum bisa mengembalikan atau memberi untuk pekerjaan tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga agar pada hari-hari yang mendatang bisa membantu untuk
melanjutkan pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa ini, ucapan syukur ini dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita berterima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus yang sudah menganugerahi kita hidup yang sehat hingga pagi ini bisa berbakti kepada Dia. Dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang pentingnya memelihara kasih persaudaraan. Mari kita jemaat di tempat ini semuanya bisa tangkap pesan Tuhan ini, jaga kasih persaudaraan. Kalau ayat di bawahnya itu, hendaklah kamu saling menopang orang lain. Jadi yang kuat bisa menopang yang lemah. Kita bisa saling berbagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tetap jaga kasih persaudaraan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya memberkati Bapak Gembala, diberikan hikmat, pewahyuan baru sehingga kita semua bisa mengerti rencana Tuhan untuk gereja kita ini dan untuk masing-masing pribadi. Saudaraku, untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu, bawalah mereka untuk datang beribadah pada Tuhan. Mungkin kalau orang tuanya sibuk, kakek neneknya enggak sibuk, boleh bawa anak-anak itu untuk datang beribadah pada Tuhan. Hari ini minggu ketiga, gimana doa guru sekolah minggu? Ya, minggu ketiga ini ada doa guru sekolah minggu mulai jam 6 sore. Monggo untuk pelayan Tuhan yang melayani pelayanan anak-anak bisa hadir dalam doa guru sekolah minggu jam 6 sore. Kemudian untuk hari Senin, itu Senin ganjil, tidak ada pos PI Kesesi, tapi kita terus berdoa supaya di Kesesi jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Monggo kaum wanita bisa hadir dalam ibadah ini. Terus hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Juga dihimbau supaya yang hadir pagi ini bisa hadir dalam ibadah hari Rabu. Kamis ada doa puasa. Bapak Ibu yang mau ikut doa bersama bisa hadir di gereja jam 12 siang. Dan hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Kamu pria, monggo bisa hadir dalam ibadah pria ini. Mari terus bertumbuh bersama menjadi pria sejati, menjadi imam yang baik untuk keluarga kita masing-masing. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Dan minggu pagi kita datang lagi dalam ibadah raya jam 6 pagi. Demikianlah untuk pengumuman yang bisa disampaikan. Atau mungkin ada pengumuman tambahan dari panitia Natal? Tidak ada pengumuman lain. Mari kita akan berdiri semua. Kita nyanyi pujian hidupku adalah penyembahan. Dengan kasih Kristus kami undang Bapak Hirno untuk berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Engkau hidupku adalah penyembahan. Engkau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Engkau hidupku, Engkau hidupku, berharga di mata-Mu. Mari persembahkan hidupmu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kembali kami panjatkan kehadirat Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi seruan hati kami, Tuhan. Kami mengucap Haleluya, syukur buat haleluya. setiap pertolongan penyertaan Tuhan. Haleluya. Kalau kami pagi ini kami ada, sebagaimana kami ada, Haleluya, semua karena anugerah haleluya. Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Ini anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Terus Tuhan jaga hidup kami untuk semakin hari boleh semakin seturut dengan firman Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan kehadiran Roh Tuhan ada di tempat ini, memulihkan, menguatkan, mengembalikan kami pada posisi yang sempurna untuk kami boleh terus mengandalkan, melibatkan Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang mengajarkan kami terus untuk kami boleh senantiasa menjaga tali persaudaraan, untuk kami terus saling mengerti, peduli, saling menopang satu dengan yang lain. Ini adalah perintah Tuhan. Ajarkan kami firman ini boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini. Kami juga berdoa saat firman ini sudah berhenti dari lidah mulut hamba-Mu. Tapi Roh Kudus terus menyempurnakan firman ini, menguatkan kami. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua, keluarganya Tuhan juga berkati. Menjadikan gembala kami di tempat ini, membawa kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Untuk kami boleh seiring seturut firman Tuhan mengajarkan kami saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Di akhir ibadah kami pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Benar, Tuhan. Kami rindu Haleluya. bangsa kami dipulihkan.
Kami rindu bangsa kami Amin. diberkati. Amin. Kami rindu kota kami dipulihkan dan diberkati Amin. Tuhan. Amin. Terlebih setiap kami yang hadir di tempat ini, kami Amin. pulang dengan tidak tangan kosong, Amin. tapi berkat anugerah kasih sayang Tuhan. Boleh kami terima, kami bawa pulang. Firman itu boleh Haleluya, bertumbuh, haleluya. boleh berbuah, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dari awal, pertengahan, Amin. Amin. semua Tuhan memberkati. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah Haleluya. memberikan persembahan. Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan akhir ibadah ini, sebentar kami akan pulang, meninggalkan tempat ini kiranya penyertaan perlindungan Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup kami, sampaikan kami di rumah sampai dengan keadaan baik, selamat semua karena pertolongan Tuhan. Kami alaskan doa kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dikerjakan, dinyatakan sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Disampaikan, diterima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.